Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Adik-adik, hari ini kita sudah memasuki bab relasi dan fungsi. Mungkin adik-adik pernah dengar kata relasi dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Indonesia relasi adalah hubungan ya. Tidak jauh berbeda dengan matematika, di mana relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, karena kata kuncinya menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B, maka relasi adalah dua pasang ya, nggak mungkin sendirian. Kemudian kita juga bisa menyatakan relasi, misal nih ada himpunan A dengan anggota Budi, Wahyu, Anton, dan Mukti, dan himpunan B dengan anggota Pisang, Mangga, Semangka, Jeruk, dan Jambu. Yang pertama kita bisa menyatakan relasi dengan diagram panah. Misal ini adalah himpunan A dengan anggota-anggotanya, dan yang ini adalah himpunan B dengan anggota-anggotanya. Kemudian relasi dari himpunan A ke himpunan B, misal kita beri kata dengan membeli. Kemudian misal Budi membeli pisang dan mangga. Kemudian Wahyu membeli jambu. Mukti membeli semangka dan jeruk, dan Anton membeli jeruk. Nah, kemudian selain diagram panah, kita juga bisa menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan. Kita lihat lagi diagram panahnya untuk menuliskan himpunan pasangan berurutannya. Ya, seperti ini menulisnya. Dan yang terakhir kita bisa menuliskannya dengan diagram kartesius. Seperti ini. Oke, himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius tidak jauh berbeda dengan cara kita menulisnya di bidang koordinat. Oke, kita lanjut pada fungsi. Adik-adik, di pelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan ya sedikit bahwa fungsi adalah suatu relasi atau pemetaan yang menghubungkan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota di himpunan B. Ya, contoh nih, ini adalah A dengan anggota-anggotanya, dan ini adalah himpunan B dengan anggota-anggotanya. Kita ingat-ingat lagi kata kuncinya, menghubungkan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota di himpunan B. Jadi anggota A hanya bisa memiliki satu hubungan dengan anggota B. Misal ini relasinya kita tulis dengan lahir di bulan gitu ya. Made lahir di bulan Maret. Apakah mungkin Made lahir di bulan Juli juga? Nggak mungkin ya, pastinya Made hanya memiliki satu bulan kelahiran. Ya, jadi ya seperti kata kuncinya tadi, tepat satu. Cindy juga lahir di bulan Januari, nggak mungkin 2 bulan. Carlos lahir di Desember, Ridwan di Januari, dan Meta lahir di bulan Agustus. Kemudian ini ada satu bulan yang tidak memiliki orang, maka mungkin saja ya dari mereka tidak ada yang lahir di bulan Juli. Kemudian kita lihat contoh yang ini. Made lahir di bulan Maret. Kemudian Cindy lahir di bulan Januari. Lalu ada satu anggota di himpunan A yang tidak memiliki peta anggota di himpunan B. Maka apakah mungkin Carlos tidak memiliki bulan kelahiran? Tidak mungkin. Nah, karena ada kasus seperti ini, maka ini bukanlah fungsi, tapi ini hanyalah suatu relasi. Kemudian yang A, Made lahir di bulan Januari dan Maret. Apakah mungkin Made punya 2 bulan kelahiran? Tidak mungkin. Nah, ada 2 kasus ya, Made dan Carlos. Nah, karena seperti ini maka ini juga tidak dinamakan fungsi. Maka syarat dari fungsi adalah korespondensi satu
Bisa dipahami ya, korespondensi 1-1, di mana anggota dari himpunan A harus memiliki peta di anggota himpunan B, tapi tidak berlaku sebaliknya. Atau anggota himpunan B boleh dimiliki peta dari atau dipetakan dari atau menjadi bayangan dari dua anggota di himpunan A gitu ya. Kemudian notasi fungsi. Nah, kita bisa menuliskan fungsi himpunan A ya yang dipetakan ke himpunan B seperti ini. Artinya fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Ya, kita tambah ya ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, jika X adalah anggotanya A dan Y adalah anggotanya B, maka kita juga bisa menuliskan notasinya fungsi adalah ya suatu hubungan yang memetakan dari X ke Y. Lalu bentuk rumusnya bisa kita tulis ya. Kita ingat-ingat tadi, fungsi adalah pemetaan dari X ke Y. Jika dan hanya jika Y sama dengan fx. Ya, dengan X adalah domain dan Y adalah kodomain atau daerah hasil, maka daerah hasilnya itu sama dengan rumus fungsinya nanti. Oke, langsung kita ke contoh. Diketahui suatu fungsi f yang memetakan dari X ke 5-2x memiliki domain atau daerah asal f adalah -3, -2, -1, 0, 1, 2. Kemudian tentukan A rumus fungsi tersebut dan B daerah hasil fungsinya. A rumus fungsinya ya, kita tulis seperti ini, fx sama dengan, kita ingat lagi, memetakan dari X ke Y, sedangkan di soalnya memetakan dari X ke 5-2x. Berarti rumus fungsinya itu sama dengan Y. Ya, berarti fx sama dengan 5-2x. Kemudian yang B. Ya, ini sama seperti saat kita memasukkan domain untuk membuat sketsa grafik fungsi. Ya, kita tulis ulang rumusnya. Kemudian kita masukkan nih domainnya ketika X -3, maka 5-2 -3, 5 -6, 5 ditambah 6 ya ini, maka 11 hasilnya. Lalu adik-adik, ini saya percepat ya. Adik-adik bisa menyaksikan dan mungkin bisa mempause videonya jika ingin menyaksikan secara cermat, karena ini sama seperti cara kita memasukkan domain di bab sebelumnya ya, untuk membuat grafik fungsi aljabar. Kita hanya perlu memasukkan X-nya Oke, sudah selesai penghitungan domain yang dimasukkan ke rumusnya sehingga menghasilkan daerah hasil. Jadi inilah daerah hasilnya. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.